Satu lagi, sebuah kisah perjalanan horor akan Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor. Dari akun Twitter @catatanyohanes dengan judul asli Hutan Larangan, yang bercerita tentang perjalanan horor melewati hutan larangan dan pantangan yang ada. Langsung saja kalau begitu, selamat mendengarkan. Semoga kalian tetap berani. "Ini Intan memaksaku terus, Bim," kata Samsul. "Ya sudah, ayo. Tapi kamu ajak yang lain juga, biar aku tidak jadi obat nyamuk kalian," jawab Bima. Ajakan Samsul kepada Bima akhirnya disetujui, namun dengan catatan Samsul harus mengajak temannya yang lain. "Oke, nanti aku hubungi Haris sama Putra," kata Samsul. Obrolan mereka di angkringan Mbak Ros pun diakhiri ketika Samsul berpamitan pulang terlebih dahulu. "Halo Bim," sapa Putra. Putra, sama siapa kamu?" kata Bima. "Itu sama Haris," singkat jawab Putra sambil terus berjalan memesan minuman. "Halo Bim," sapa Haris sambil tangannya yang besar memukul kepala Bima. "Aduh, iya Haris," jawab Bima. "Mbak Ros, kopi hitam sedikit gula seperti biasanya," kata Haris memesan minuman dengan berteriak. Haris dan Putra pun duduk satu meja bersama Bima. "Intan mengajakku muncak, kalian mau ikut?" kata Bima yang menghentikan keheningan di sana. "Gas," kata Putra. Setelah menyalakan rokok dan menyeruput kopi hitam yang baru saja diantarkan Mbak Ros. "Mau muncak kemana?" kata Haris. Soal itu kita obrolkan lagi dengan Intan," kata Bima. Karena waktu yang terus berjalan hingga tidak terasa sudah tengah malam, keseruan obrolan mereka pun terhenti karena angkringan Mbak Ros segera tutup. Keesokan harinya, Samsul mengajak Bima dan yang lain untuk mengobrolkan masalah muncaknya. Haris, Putra, dan Bima yang sudah berada di angkringan Mbak Ros menunggu kedatangan Samsul dan Intan. "Mana Bim? Jangan bohong kamu," tanya Haris sambil menunjuk wajah Bima. "Serius ini Riz, tadi Intan sudah ngechat aku di WA," kata Bima. "Awas saja kamu kalau bohong," kata Haris mengancam. Tidak lama berselang, Intan dan Samsul pun datang. "Halo teman-teman," sapa Intan. "Hai Intan," sapa Putra dan Bima. Namun beda dengan Haris, sifatnya yang tegas membuat siapapun yang berjanjian dengannya harus tepat waktu. "Lama," kata Haris. "Maaf, biasa, perempuan kan harus dandan dulu," kata Intan. Setelah memesan makanan dan minuman, Samsul mulai membuka pembicaraan tentang keinginan Intan untuk muncak. Karena dia yang sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut, jadi Samsul mengajak Bima dan yang lain. "Emang kamu pengen muncak kemana sih?" tanya Bima ke Intan. "Ke Gunung Arjuno Bim," jawab Intan. "Waduh, di sana itu bahaya, ada banyak hutan yang masih mengandung unsur mistis," kata Bima. Bima menjelaskan kepada Intan dan teman-temannya jika Arjuno terkenal dengan unsur mistis, sehingga bakal banyak sosok lelembut yang mengganggu para pendaki. Dan sudah banyak cerita yang dijelaskan oleh para pendaki yang pernah ke sana kalau mereka tersesat di hutan tersebut. "Nama hutannya apa sih Bim?" tanya Samsul. "Hutan Lali Jiwo," Haris menjawab.
sesekali menghisap rokok surya kesukaannya. "Iya, itu," kata Bima. Obrolan siang itu tidak menemukan titik temu, di mana Bima yang sebenarnya takut apabila harus mendaki ke Gunung Arjuno, sedangkan keinginan kuat Intan untuk bisa sampai ke puncak Gunung Arjuno. Hingga Putra pun akhirnya angkat bicara. Terkait unsur mistis yang ada di sana, semua kan bisa diatasi dengan berdoa. Terus juga larangan yang ada jangan dilanggar. Simpel sih Bim, kata Putra. Nah, semua setuju dengan pendapat Putra. Intan pun kegirangan karena mendapat dukungan dari teman-temannya. "Ya sudah, hari Sabtu kita berangkat ke Gunung Arjuno," kata Bima yang terpaksa harus berangkat ke sana. "Nah, gitu dong," kata Intan. Akhirnya mereka semua sepakat. Hari Sabtu menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh Intan, karena sudah lama dia menginginkan rencana untuk muncak ke Gunung Arjuno. Malam hari sebelum keberangkatan besok pagi, Bima menanyakan terkait persiapan peralatan yang dibutuhkan. Dering HP Intan berbunyi. Iya, halo Bima, ada apa?" tanya Intan. Intan, maaf ya kalau menelpon kamu malam-malam begini," kata Bima dengan rasa sungkan. "Iya, tidak apa-apa kok Bim, santai saja. Aku mau tanya nih, apa semua peralatan sudah siap untuk besok?" "Oh iya Bim, untuk persiapan peralatan sih sudah siap, cuma tinggal korlap saja yang belum." "Oh, korlap ya? Si Putra kayaknya punya korlap deh Tan, biar aku yang menghubungi Putra." Nggak usah Bim, aku sudah nelpon Putra kok untuk minjem korlapnya," jawab Intan. Setelah mendapat jawaban dari Intan bahwa semua peralatan sudah lengkap, Bima pun menutup teleponnya. Hari Sabtu pun tiba. Intan yang biasanya selalu terlambat datang, kali ini sejak pagi Intan sudah bersiap-siap. Dia menelpon semua temannya sekaligus untuk membangunkannya. Sesuai perjanjian sejak awal, mereka akan berkumpul di angkringan Mbak Ros pukul 10 pagi. Pukul 9, Samsul telah tiba di rumah Intan sekaligus untuk menjemputnya. "Sudah siap sayang?" tanya Samsul. "Sudah dong," jawab Intan sambil tersenyum. "Ya sudah, ayo." Akhirnya mereka berdua berangkat ke angkringan Mbak Ros. Sesampainya di sana, ternyata si Putra sudah berada di sana. Sudah di sini saja," sapa Intan sembari menepuk pundak Putra. "Iya dong. Haris mana? Biasanya kan selalu berangkat sama kamu." "Gak tahu, katanya dia mau berangkat sendiri." Lalu mereka bertiga menunggu kedatangan Bima dan Haris. Tidak lama kemudian, Bima datang bergoncengan dengan Haris. Sialan kamu, main ninggalin saja," kata Haris sambil menunjuk Putra. "Lah, kamu dibangun-bangunin tidak bangun-bangun, begitu kata bapakmu," kata Putra. "Tahu sendirilah, bapakku lagi mabuk diajak ngobrol," kata Haris. "Jelas ngelantur jawabnya," kata Intan sambil tertawa. "Nah, iya tuh, betul," Samsul menambahi omongan dari pacarnya. Mereka pun mulai menyiapkan semua peralatan yang akan dibawa. Setelah semua sudah siap, mereka pun berangkat menuju Gunung Arjuno dengan mengendarai motor. Perjalanan panjang tanpa hambatan. Sampailah mereka di base camp sekaligus memarkir motornya di sana. Setelah pengurusan administrasi selesai, berangkatlah mereka ke puncak Gunung Arjuno. Baru beberapa puluh meter mereka berjalan, mereka bertemu dengan seseorang, sepertinya beliau warga sekitar lereng gunung. "Monggo Pak," sapa mereka serentak. "Kalian mau naik ke puncak?" tanya bapak tersebut. "Iya Pak,
"Kenapa ya?" jawab Intan. Pertanyaan dari bapak tersebut memberhentikan langkah mereka, lalu dengan seksama mereka mendengarkan omongan bapak tersebut. "Hati-hati ya, nanti selama perjalanan kalian bakal banyak menemukan hutan larangan. Di sana unsur mistisnya benar. Apalagi jika kalian sudah sampai di hutan Lalijiwo. Sudah banyak pendaki yang tersesat di sana. Lebih-lebih kadang dari mereka bisa sampai hilang." Bapak tersebut mulai menjelaskan kepada mereka tentang unsur mistis di saat perjalanan menuju ke puncak. "Lalu Pak, apa yang harus kami lakukan agar perjalanan kami lancar hingga ke puncak?" tanya Intan lagi. "Awalnya dari niat. Jika niat kalian buruk, perjalanan kalian pasti tidak akan mulus. Jauhkan pikiran kalian dari hal-hal kotor seperti berzina. Lalu apabila buang hajat, jangan sembarangan. Jangan di pohon-pohon besar. Carilah pohon kecil saja. Habis itu, jangan bicara kotor. Omongan kalian harus benar-benar dijaga," kata bapak tersebut. "Lalu Pak," kata Intan. "Ya, intinya jangan aneh-aneh nak. Soalnya penunggu di sini tidak segan untuk membunuh kalian," kata bapak tersebut. Sontak semua kaget. Penekanan kata membunuh dari bapak itu yang sangat dalam, sehingga membuat mereka ragu untuk melanjutkan perjalanannya. Namun dalam pikiran mereka, apabila mereka tidak melanjutkan perjalanan ke puncak, perjalanan mereka sudah jauh. Jadi menurut mereka, sia-sia, tidak ada hasilnya. "Memang dulu ada yang sampai meninggal dunia ya Pak?" tanya Putra. "Ada nak. Jadi mitos di sini itu kalau berzina di puncak, salah satu dari rombongan akan menjadi tumbal untuk diserahkan kepada jin-jin penunggu di sini," kata bapak tersebut. Setelah mendapat penjelasan panjang lebar dari bapak tersebut, mereka berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak dengan berpedoman pada peta, di mana mereka harus melewati beberapa pos terlebih dahulu. Sambil terus berjalan, Bima selalu mewanti-wanti Haris agar jangan sembarangan dalam berkata maupun bertindak di sana. Karena Bima paham dengan perilaku Haris yang paling susah dikontrol. "Jangan aku saja, ini loh, si Intan sama Samsul. Jangan sampai main," kata Haris. "Hus, jaga mulutmu ya Haris," kata Intan yang mulai naik darah mendengar omongan Haris. Sudah, jangan bertengkar," kata Putra melerai mereka, membawa Intan agar posisinya lebih jauh dari Haris. "Kamu sih," kata Bima sambil menunjuk wajah Haris. Karena tidak terima dengan tuduhan Bima, Haris pun mendorong Bima hingga terjatuh. Haris melepaskan karier yang dia bawa, lalu mendekati Bima dan satu jotosan melayang ke muka Bima. "Woi!" Intan menjerit ke arah keduanya, yaitu Bima dan Haris. Intan melepaskan rangkulan Putra, lalu lari melerai Haris yang sudah di atas Bima. Begitupun juga dengan Samsul dan disusul dengan Putra. Intan langsung mendorong Haris membuat tubuhnya sedikit mundur. Lalu Intan maju di hadapan Haris. Dia taruh wajahnya yang mendongak sedikit ke atas, menatap wajah Haris dengan tajam. "Sini, pukul aku kalau berani," kata Intan. Haris hanya diam lalu mundur beberapa langkah. Namun matanya masih tetap memandangi Intan. "Ini temanmu, kenapa kamu pukul dia?" kata Intan. Haris hanya diam, tidak menggubris Intan. Lalu dia mengambil karier miliknya. "Bilang Riz, bilang," kata Intan yang masih marah. Di sisi lain, Samsul dan Putra berusaha membangunkan Bima yang terjatuh. Lalu Samsul melangkah ke pacarnya. "Sudah sayang, jangan makin dibesarkan masalahnya," kata Samsul sambil menarik tangan Intan. Akhirnya
mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Bima sebagai penunjuk jalan berada di depan, sedangkan Haris berada di barisan paling belakang. Sampailah mereka di hutan larangan pertama, di mana banyak sekali pohon-pohon besar yang menghiasi perjalanan mereka. Perjalanan terus mereka lanjutkan, berjalan pelan namun pasti. Meskipun sesekali beristirahat karena Intan yang mudah lelah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Haris meminta untuk berhenti sejenak, karena dia sudah tidak kuat lagi untuk segera menuntaskan membuang hajatnya. "Berhenti dulu dong, mau pipis nih," kata Haris. "Bahaya, Riz, kita ini masih di dalam hutan loh," kata Putra. "Tahan dong, sedikit lagi loh, sudah sampai pos 1, kata Intan ketus. "Tidak kuat lagi, berhenti sebentar kenapa sih?" kata Haris lagi. "Riz, jangan berkata kotor dong." Ya sudah, berhenti dulu," kata Samsul yang menengahi mereka. Akhirnya mereka pun berhenti. Tanpa basa-basi lagi, Haris langsung mencari pohon besar dan menuntaskannya di situ. Haris itu buang air kecil di mana?" tanya Bima. Iya, di mana ya?" Intan pun ikut bertanya. "Di pohon itu, pohon besar," jawab Samsul. "Waduh, mati kita," kata Putra sambil menepuk jidatnya. "Memang kenapa?" tanya Samsul. "Kamu lupa, kata bapak tadi sewaktu masih di bawah." "Iya sayang, ini kan hutan larangan. Kata bapak tadi, seingatku jangan pipis di pohon-pohon besar." Intan melanjutkan omongan Putra untuk menjelaskan kepada pacarnya. "Oh iya ya, terus bagaimana ini?" tanya Samsul. "Kan dari awal aku sudah bilang, mending kita tidak usah mengajak Haris. Dia itu susah dibilangin," kata Bima yang tiba-tiba menyeletuk. "Tapi ini sudah terlanjur, Bim," jawab Intan. Setelah selesai buang air kecil, Haris pun melangkah dengan santainya menuju teman-temannya dan langsung mengambil kariernya. "Ayo," kata Haris. "Kamu tadi pipis di pohon besar itu?" tanya Intan. "Iya," jawab Haris singkat. "Aduh, Haris, gimana sih kamu? Kan tadi sama bapak yang di bawah sudah dibilangin, jangan pipis di pohon besar. Ini itu hutan larangan." Intan menjelaskan kepada Haris saking jengkelnya dengan kelakuan Haris yang sedari tadi selalu membuat ulah. "Alah, ini tahun berapa? Masih saja percaya begituan," kata Haris yang menganggap enteng perihal kekuatan supranatural. Bima menjelaskan kepada Haris bahwa selama pengalamannya mendaki, kekuatan supranatural itu memang nyata. Dan juga Bima sering mendengarkan cerita-cerita dari teman pendakinya bahwa tidak sedikit yang hilang hingga mati karena melanggar aturan-aturan di gunung. "Halah Bim, itu kan pengalaman temanmu. Bisa saja dia mengada-ada, sekedar untuk konten doang," kata Haris. Penjelasan panjang lebar yang disampaikan Bima seakan tidak dapat membuka pikiran Haris. Keras kepalanya, sangat susah untuk ditaklukkan. "Tapi nanti di antara kita yang bakal jadi tumbalnya," ucap Putra. Akhirnya Putra pun membuka omongan dengan harapan pikiran kolot Haris ini dapat terbuka menampung penjelasan dari teman-temannya. "Iya benar itu. Jika nanti yang bakal kena sialnya kamu sendiri, aku sih tidak masalah," kata Intan menambahi penjelasan dari Putra. "Tidak mungkin kalian. Jikapun nanti penunggu di sini marah, pasti marahnya ke aku. Nanti juga yang bakal sial ya aku sendiri," kata Haris. Karena perdebatan yang tidak menemukan ujung dan sudah terlanjur terjadi juga, akhirnya Samsul mengajak temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Sesampainya di pos 1, mereka beristirahat sejenak di pos tersebut.
di mana pos itu biasa disebut dengan nama pos pet bocor. "Ayo gas, pos 2 masih jauh banget," kata Bima. "Ya sudah, ayo, biar tidak keburu matahari terbenam," kata Intan. Intan juga menyetujui ajakan dari Bima. Namun beda dengan Haris. Badannya yang gemuk membuatnya mudah lelah. "Sabar dulu, capek," kata Haris. "Ini jam berapa, Riz? Perjalanan dari sini ke pos 2 membutuhkan waktu 3-4 jam, kata Bima. "Iya, belum lagi nanti kita harus membangun tenda di sana buat bermalam," lanjut Putra. "Iya, tahu. Tapi daripada aku pingsan di tengah perjalanan, bagaimana?" kata Haris. "Kan sudah bilang, ini anak susah diajak kompak, egois dia," kata Bima. Bima yang tidak suka dengan keikutsertaan Haris di situ menimbulkan pertikaian lagi antar keduanya. Di mana yang awalnya Bima hanya diam melihat perlakuan Haris, kini dia mulai memberontak dengan mengutarakan kata-kata kotor kepada Haris. "Sialan kamu, Riz. Ayo kompak. Dasarnya anak preman sih. Jadi kelakuannya tidak jauh dari bapaknya," kata Bima. "Hehehe. Apa maumu, Bim? Jangan kamu bawa-bawa orang tuaku di sini," ucap Haris dengan emosi. Haris pun mulai melawan. Dia beranjak dari tempat duduknya lalu melangkah ke arah Bima. Haris memukul wajah Bima. Namun kali ini Bima tidak diam. Dia membalas dengan memukul kepala Haris. Terjadilah jual beli pukulan antar keduanya. Hingga Samsul, Intan, dan Putra kewalahan saat memisahkan mereka. "Hehehe, berhenti!" Intan menjerit. Jeritan Intan rasanya sudah tidak ada gunanya lagi. Haris dan Bima tidak menggubrisnya. Adu jotos antar keduanya terus berlanjut. Dan tiba-tiba Samsul berhasil mendorong tubuh Haris hingga tubuhnya terjatuh di antara semak-semak belukar di sana. Samsul melangkah mendekati Haris dan berdiri memandang wajah Haris yang sudah berada di bawah. Lama mereka saling menatap tajam. "Kamu tahu itu temanmu kan?" kata Samsul. Samsul memulai obrolan di sana dengan tegas kepada Haris. Di sana Haris hanya terdiam dan menghela nafas panjang. "Ini tim, kita harus kompak," kata Samsul lagi. Haris membuka suara membalas omongan Samsul, di mana Haris tidak terima karena si Bima yang selalu membawa orang tua di setiap perilaku jeleknya. "Semua salah, introspeksi masing-masing," Intan pun ikut berbicara. "Kamu juga, Bim. Bisa tidak kamu menyelesaikan masalah tanpa memancing emosinya Haris?" kata Intan sambil tangannya menunjuk Bima. Bima yang tidak tahu harus membalas apa. Di sana dia hanya bisa menundukkan kepalanya. "Maaf," kata Bima dengan suara lirih. Setelah mendamaikan Bima dan Haris, Intan meminta mereka semua segera melanjutkan perjalanan ke pos 2 dan mau tidak mau, mereka semua harus menuruti Intan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 2. Jalur panjang dan terus naik membuat mereka sering sekali berhenti sejenak untuk menghela nafas. Perjalanan mereka dikejar oleh waktu, di mana matahari segera menenggelamkan dirinya yang membuat penerangan di sana menjadi gelap. "Ayo, lebih cepat. Semangat guys," kata Intan. "Iya, ayo lebih cepat. Mataharinya sudah mau tenggelam tuh," kata Putra juga. Mereka pun lebih mempercepat langkahnya lagi, berharap sampai pos 2 lebih cepat dari matahari yang akan tenggelam. Tunggu, langitnya keren loh, fotoin dulu dong," kata Intan. "Ya Allah Tan, katanya harus cepat sampai, kok malah minta foto," kata Haris. "Iya sayang, ayo dong, keburu malam loh," kata Samsul. Samsul pun menyetujui omongan Haris yang meminta Intan untuk terus melanjutkan perjalanan saja. Sudah. Apa salahnya kita menuruti Intan? Toh kan
cuma foto sebentar," kata Putra yang tiba-tiba menyeletuk. Di mana argumennya justru lebih pro ke Intan daripada ke Haris dan Samsul. "Nah, iya, cuma sebentar kok," kata Intan. Karena Intan yang sedikit memaksa hingga memohon-mohon kepada mereka, akhirnya Haris dan Samsul pun mengizinkan Intan. 15 menit mereka berfoto-foto di sana. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi. "Waduh, ini mataharinya sudah hampir tenggelam," kata Bima. "Tadi kita bawa berapa senter ya, Bim?" kata Samsul menjawab. "Bawa 6 kok," kata Bima. "Ya sudah, pakai senter saja. Per orang 1 senter," kata Samsul. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga matahari tenggelam. Berjalan dalam kegelapan, membuat suasana menjadi horor. Langkah mereka seakan menjadi cepat dengan sendirinya. "Lebih cepat lagi yuk," kata Putra. "Iya, ayo, aku takut," kata Intan juga menambahi. "Santai, pokok senternya jangan diarahin ke atas saja," kata Bima. Bima pun menjelaskan, jika cahaya senter diarahkan ke atas akan berakibat fatal karena posisi mereka sedang berada di hutan. "Mana ada setan, ngaco," kata Haris. "Sudah, Riz, kamu cari masalah terus sama Bima," kata Intan. "Lah, ini buktinya, lihat tuh, senterku aku arahin ke atas pohon," kata Haris sambil mengarahkan senternya ke atas. "Terserah," jawab Intan. "Ini kita di hutan sampai matahari tenggelam gini kan gara-gara kamu lama berfoto," jawab Haris. Sudah," ucap Putra yang melerai Haris dan Intan. Akhirnya sampailah mereka di pos 2 setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam. Di sana mereka langsung membangun tenda karena mereka akan melanjutkan perjalanan besok paginya. Ketika tenda sudah jadi sekitar pukul 8 malam, mereka langsung menyiapkan peralatan untuk masak dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Intan mulai menanak nasi dan memasak air untuk membuat kopi. Singkat cerita, setelah semua siap, mereka makan bersama. Lalu selesai makan, melanjutkan ngobrol sambil menikmati kopi di dekat api unggun. Suasana kehangatan yang mereka ciptakan menjadikan waktu seakan berputar sangat cepat. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, mereka semua memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, Intan meminta Samsul mengantarkannya kencing. Tanpa sadar, mereka diikuti oleh Haris yang sebenarnya juga ingin ikut kencing. "Sekalianlah, biar ada temannya juga," kata Haris. "Sayang, sini, sepi kok." Tiba-tiba Haris mendengar suara lirih Intan yang mengajak Samsul. Karena merasa tidak enak, Haris tidak ingin memergokinya. Namun karena keusilannya, dia tetap menguping sambil mengintip mereka dari balik pohon besar. "Jangan sayang, ini gunung loh. Aku takut nantinya ada apa-apa di antara kita dan teman-teman yang lain," kata Samsul. "Ah, nggak apa-apa loh, sebentar saja." Intan memaksa dan terus merayu Samsul untuk bisa dia. Karena sudah terasa di pucuk, akhirnya Haris meninggalkan Intan dan Samsul. Lalu dia mencari semak-semak yang lain untuk menuntaskan hajatnya. Setelah itu Haris langsung kembali ke tenda, lalu tidur di samping Bima. Tidak lama setelah Haris datang, Intan dan Samsul kembali ke tenda. Jadi mereka semua tidur dalam satu tenda besar, di mana Intan berada di paling ujung, lalu Samsul, Haris, Bima, dan Putra berada di ujung sisi selanjutnya. Obrolan di dalam tenda seakan mengantarkan mereka menuju ke alam mimpi. Pukul 2 dini hari, tiba-tiba Haris terbangun. Karena hasrat ingin membuang hajat, akhirnya dia melangkah keluar melewati Samsul dan Intan. Namun Haris kaget
karena Intan tidak ada di tenda. "Lah, Intan kemana?" kata Haris dalam hati. "Oh, mungkin dia buang air kecil," kata Haris lagi menambahi. Tanpa berpikir yang aneh-aneh lagi, akhirnya Haris keluar lalu menuju ke semak-semak. Selesai buang air kecil, dia mencoba menikmati udara tengah malam di sana. Dia berjalan-jalan di sekitar sana. Suasana horor seakan tidak ada apa-apa bagi Haris. Dia terus menyusuri semak-semak dengan mata yang terus menyoroti pohon-pohon besar di sana. Tiba-tiba Haris melihat sesuatu berwarna putih bergelantungan di atas pohon. Karena penasaran, Haris berniat mendekatinya. Dia berjalan terus hingga Haris tepat berada di bawah pohon itu. "Waduh," kata Haris kaget. Haris seketika langsung membalikkan badannya. Dengan cepat, Haris kembali ke tenda lalu mencoba untuk tidur kembali. Keesokan paginya, mereka semua bangun seperti biasa, di mana Intan langsung memasak ditemani Samsul. "Perjalanan ke pos kira-kira berapa jam ya, Bim?" tanya Intan. "Sekitar 6 jam, Tan. Jauh," kata Bima. "Kalau begitu mending bentar lagi langsung siap-siap saja, biar tidak seperti kemarin malam-malam di hutan," kata Intan yang mengajak teman-temannya berangkat lebih awal, supaya sebelum matahari tenggelam mereka sudah berada di pos 3. Singkat cerita, setelah mereka beres-beres, mereka pun langsung melanjutkan pendakian menuju pos 3. Karena jarak pos 2 dan pos 3 sangat jauh, membuat pendakian mereka terhambat karena banyaknya istirahat untuk menghela nafas. Haris yang mudah capek sering ketinggalan di belakang, hingga sering terjadi cekcok dengan Bima dan Intan. Singkat cerita, pukul 4 sore mereka sudah sampai di pos 3. Karena terlalu capek, mereka berencana bermalam lagi di pos 3. Di sana, di saat mereka membangun tenda, tiba-tiba ada 3 orang preman yang berkedok sebagai penambang di sana. Mereka masing-masing membawa golok dan celurit. 3 preman itu meminta uang rokok kepada mereka, dan salah satu preman itu sebut saja Onggok, yang tiba-tiba menarik Intan lalu mengalunginya dengan celurit. Sontak semua ketakutan, apalagi Samsul melihat langsung pacarnya yang akan dibunuh oleh preman itu. "Mas, tolong jangan bunuh pacar saya," ucap Samsul kepada Onggok. "Ah, itu pacarmu, Mbak? Kok bisa toh sampean mau sama dia? Jelek begitu wajahnya," kata Onggok sambil matanya melihat ke Intan. Intan hanya diam, badannya gemetar. Keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. "Cantik juga nih cewek, Bom," kata Onggok kepada temannya, sebut saja Bom-Bom. "Wah, boleh juga tuh. Cewekmu bagi ke kita ya," kata Onggok sambil terus mengalungi leher Intan dengan celurit. Samsul hanya diam, antara merelakan pacarnya diganggu di depan matanya atau mati karena melawan. Mungkin karena jiwa Haris yang pemberani, Haris melangkah maju mencoba melawan 3 preman tersebut. Namun berbeda dengan teman lainnya, mereka lebih memilih menuruti permintaan 3 preman itu. "Sini, kalau berani maju satu-satu." Dengan hanya bermodalkan pisau dapur yang dibawa untuk memasak, Haris melangkah pasti dengan keyakinan yang sangat tinggi. "Jangan, Riz, kita kasih saja mereka uang," ucap Putra yang mencoba menghentikan Haris. "Mau berapa duit kita kasih ke dia? Makin dikasih, pasti nanti dia ngelunjak," jawab Haris. "Cari aman saja, Riz," kata Putra lagi. "Dikasih berapapun, Intan tetap akan diganggu, Put," jawab Haris sambil terus melangkah maju. "Wah, siapa ini berani-beraninya sama kita?" Sambil terus mengalungi Intan celurit, Onggok bertanya kepada temannya.
Di tengah-tengah langkah Haris yang disusul juga oleh langkah dua preman lainnya, Bom Bom dan Bento. Secara tiba-tiba muncul seseorang bapak-bapak yang berteriak melerai Haris dengan preman-preman itu. Ada apa ini?" kata bapak tersebut. "Loh, Pak Adi," ucap Bom Bom yang ternyata mengenal bapak tersebut. "Jangan macam-macam sama mereka. Mereka ini masih saudara saya," kata Pak Adi. "Loh, maaf Pak, saya tidak tahu kalau mereka saudaranya Bapak." "Ya sudah, sana pergi," kata Pak Adi. Karena pertolongan Pak Adi, akhirnya ketiga preman tersebut pergi sambil terus meminta maaf kepada Pak Adi. Setelah melihat preman tersebut pergi, Intan dan teman yang lain mendekati Pak Adi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi. Lalu di sana mereka mengobrol banyak. Lalu Pak Adi pun bersedia mengantarkan mereka hingga sampai ke puncak. "Saya juga mau ke puncak kok Mbak. Kalau begitu, mari saya antar sekalian," kata Pak Adi kepada Intan. "Boleh banget Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak," ucap Intan dengan semangat dan disetujui teman-teman yang lain. Lalu Pak Adi pun ikut bermalam dengan mereka dengan membangun tenda kecil miliknya. Banyak obrolan malam itu. Pak Adi semangat menceritakan kisah gunung di sana. "Dulu itu banyak orang Belanda yang mati di sana Mas, karena hutan Lali Jiwo itu akan menyesatkan orang-orang yang mempunyai niat buruk." Dengan seksama mereka mendengarkan cerita-cerita dari Pak Adi, hingga beberapa pertanyaan pun mereka lontarkan karena rasa penasarannya. "Orang Belanda itu kok bisa mati Pak?" kata Putra. "Soalnya orang Belanda itu akan mengejar orang-orang pribumi yang lari ke puncak. Nah, di hutan Lali Jiwo sebelumnya dibacain seperti mantra-mantra oleh dukun setempat. Jadi ketika orang Belanda itu sudah sampai di hutan Lali Jiwo, mereka semua akan lupa sama jiwanya. Dari situ banyak orang Belanda yang saling membunuh satu sama lain, dan banyak juga yang memilih bunuh diri di sana." Pak Adi pun menjelaskan kepada mereka sekaligus menjawab pertanyaan Putra. Hari semakin malam. Intan meminta izin untuk tidur dulu yang tidak lama disusul mereka semua. Ternyata Pak Adi tidak langsung tidur. Pak Adi berkeliling memantau sekitar, entah apa tujuannya. Keesokan harinya, mereka bangun sekitar pukul 5 subuh. Setelah makan dan bersiap-siap, mereka langsung berangkat menuju ke puncak. Perjalanan mereka tinggal sedikit lagi. 1 jam waktu yang dibutuhkan menuju pos 4, lalu 1 jam lagi menuju ke hutan Lali Jiwo, dan terakhir menuju ke puncak. Tidak terasa karena disambi dengan cerita-cerita Pak Adi tentang mitos dan misteri gunung di sana. Tiba-tiba mereka telah sampai di pos 4. Istirahat sebentar, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Lama mereka berjalan. Akhirnya mereka tiba di hutan larangan selanjutnya, yaitu hutan Lali Jiwo. Disambut dengan 2 pohon besar bak gerbang di suatu kerajaan. "Nah, ini Mas yang dinamakan hutan Lali Jiwo," kata Pak Adi. Mereka semua mengangguk sesekali sambil tersenyum. Auranya beda. Intan merasakan merinding kecil di seluruh tubuhnya. Dan ternyata dirasakan semuanya kecuali Pak Adi. Mungkin karena Pak Adi sudah terbiasa melewati hutan Lali Jiwo. Atau mungkin lelembut penunggu di sana sudah mengenal Pak Adi. Banyak pendaki-pendaki yang tersesat di tempat itu, namun mereka tidak. Sang penunjuk jalan Pak Adi sudah hafal betul dengan jalur dan medan di sana. "Astagfirullah," dengan gestur kaget, Intan mengucapkan kata itu. Sontak, fokus semuanya langsung mengarah ke Intan. "Kenapa Tan?" tanya Putra. "Iya sayang, kenapa kamu?"
Samsul juga ikut menanyakan. Tadi ada sosok putih terbang dari pohon itu ke pohon yang di belakangnya, ujar Intan dengan wajah ketakutan. Kedua alisnya yang menyambung dan matanya tidak lagi mau melihat ke arah yang dimaksud. Oh, tidak apa-apa Mbak, sudah biarkan. Yang penting niat kita baik, jawab Pak Adi. Ya sudah, ayo sayang, lanjut lagi. Samsul mengajak Intan untuk melanjutkan perjalanan lagi. 1,5 jam akhirnya mereka telah sampai di puncak Gunung Arjuno. Tentu orang yang paling bahagia di antara mereka adalah Intan. Bagaimana tidak? Sudah lama dia menginginkan berada di situ di puncak Gunung Arjuno. Intan berteriak sambil berlari tidak sabar ingin memuaskan batinnya. Akhirnya mereka semua pun berfotoria di sana. Dan Pak Adi melakukan hal lain. Dia pergi ke tempat yang berbeda dan berjanji akan kembali 1/2 jam kemudian. Tidak ada rasa curiga sama sekali sama Pak Adi. Namun, kecurigaan mulai muncul saat Intan berbisik ke Samsul. Sayang, sedari kemarin kan Pak Adi selalu membawa celurit dan golok yang ditaruh di pundaknya ya. Lalu Samsul pun menjawab, iya sayang, lalu kenapa? Aku kira awalnya dia akan mencari kayu bakar atau rumput di puncak. Tapi kok itu dia kembali tanpa membawa apa-apa, kata Intan menjelaskan unek-uneknya. Samsul hanya terdiam. Namun matanya masih terus menyoroti Pak Adi kejauhan yang melangkah ke arah mereka. Itu lihat, celuritnya pun masih dia bawakan sayang, kata Intan. Samsul mengangguk pelan. Biar saja, kita ikuti alurnya sayang, tapi kita harus tetap hati-hati ya, kata Samsul. Iya. Tidak lama, Pak Adi datang menyapa mereka. Sapaan Pak Adi disambut hangat oleh Putra dan Bima. Setelah puas berfoto, kami pun duduk bersama, mengobrol ngalor ngidul dengan Pak Adi. Hampir saja kebergok ketika mata Intan dan Samsul terus menyoroti celurit dan golok yang dipegang terus sama Pak Adi. Sambil bercerita, tiba-tiba mata Pak Adi refleks melirik Intan dan Samsul. Untung saja Intan dan Samsul tetap tenang menyikapinya sehingga tidak timbul kecurigaan dalam diri Pak Adi. Pancaran sinar matahari yang mulai memanas membuat Putra berinisiatif mengajak mereka pulang agar sampai di base camp tidak terlalu malam. Mas, nanti mampir dulu ke tempat saya, makan sama istirahat sebentar, kata Pak Adi. Tidak usah Pak, nanti malah tambah ngerepoti, jawab Intan. Tidak apa-apa Tan, nanti kan sekalian ketemu sama istri dan anaknya Pak Adi. Siapa tahu nanti kalau kesini lagi bisa mampir, kata Haris. Pak Adi pun tersenyum. Nah, benar kata Mas Haris Mbak. Karena kalah suara dengan yang lain, Intan akhirnya mengikuti temannya yang lain untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Pak Adi. Perjalanan turun pasti lebih cepat daripada saat mendaki. Hutan Lalijiwo memang menyeramkan. Suara lirih, tangisan wanita menyambut kedatangan mereka sebelum benar-benar masuk ke dalam hutan Lalijiwo. Berjalan cepat dan terus mempercepat langkahnya agar suara tangisan itu segera hilang. Tidak, suara tangisan itu ternyata tidak hilang. Sepertinya wanita itu mengikuti mereka. Jelas itu sosok lelembut di sana. Bagaimana tidak, dengan suara yang sangat keras namun wujudnya tidak ada ketika dicari. Apa sosok itu mulai mencari tumbal di antara kita? Pikir Intan dalam hati. Intan terus melangkah, namun tetap dengan langkah yang cepat. Tapi, siapa di antara kita yang pernah melanggar aturan di sini? Intan terus bertanya-tanya dalam hatinya. Seakan dia memutar lagi memori yang ada di otaknya,
ke perjalanan awal dari base camp hingga sampai ke puncak. Dari sana, Intan menemukan jawaban yang sangat kuat. Haris, kata hati Intan berkata, semua ini karena ulah dia. Di mana dialah orang yang paling tidak bisa dikasih tahu. Mulai dari kencing di pohon besar, omongan jorok pun sering keluar dari mulutnya. Bahkan bukan cuma jorok, omongan menantang terhadap lelembut di sana sering sekali dia ucapkan. Berhenti, berhenti. Pak Adi secara tiba-tiba meminta mereka semua untuk berhenti. Begitupun dengan suara tangisan wanita tadi juga berhenti. Lalu Pak Adi menyampaikan kepada mereka bahwa mereka kembali ke jalan yang sudah mereka lewati. Benar begitu, Pak? Tanya Bima. Iya, Mas Bima. Pohon besar yang ada ukirannya ini tadi sudah kita lewati. Sepertinya kita diputar-putarkan di hutan ini. Sontak semua ketakutan. Takut tidak ada lagi celah untuk keluar dari sana. Feeling Intan terhadap Haris seakan terjawab. Namun, ketakutan Intan yang lebih besar kali ini adalah Pak Adi. Saling bunuh antar warga Belanda yang kemarin dia jelaskan itu, apa benar-benar orang Belanda? Kata Intan dalam hati sambil mundur menjauh sedikit demi sedikit dari Pak Adi. Duduk menghela nafas sambil sesekali minum air putih yang mereka bawa. Pak Adi dan Bima berdiskusi untuk bisa keluar dari hutan itu. Gimana ini sayang? Apakah ini permainannya Pak Adi saja? Kata Intan berbisik kepada Samsul. Di sisi lain, Bima terus berpikir mencari jalan keluar sambil mengeluarkan peta dan kompas yang dia dapat saat proses registrasi di base camp. Coba, kali ini kita coba sekali lagi. Jalan kita dari tadi sudah benar, kata Bima. Kali ini, Bima yang memimpin perjalanan keluar dari hutan Lali Jiwo itu. Disusul Pak Adi di belakangnya. Lalu Samsul dan teman yang lain. Atas keyakinannya, Bima percaya bahwa jalan yang dia lewati sudah benar. Terus mereka berjalan menyusuri tanah yang sudah ditumbuhi rumput-rumput hijau. Dan benar saja, mereka dapat keluar dari hutan Lali Jiwo itu. Dua pohon besar bak seperti gerbang suatu kerajaan sudah mereka lewati. Tidak lama dari itu pos 4 sudah berada di depan mata. Sesampainya di pos 4, mereka hanya beristirahat sebentar untuk minum lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tidak sampai setengah jam, mereka sudah sampai di pos 3. Kali ini tidak berhenti, mereka langsung melanjutkan ke pos 2. Perjalanan yang melelahkan menuju ke pos 2, tapi tetap saja tidak selelah sewaktu masih mendaki. Lama mereka berjalan dan ada sedikit berhenti untuk minum dan menghela nafas. Singkat cerita sampailah mereka di pos 2. Di mana di pos tersebut terdapat warung yang katanya milik Pak Adi. Penjualnya yang cantik itu anak Pak Adi, Vira namanya. Suguhan makanan dan minuman tidak akan membuat mereka merasa kurang. Dan mungkin ini akan menjadi tempat perpisahan mereka dengan Pak Adi. Kemarin, sewaktu berangkat di sini kok tidak ada warung ya? Tanya Intan kepada Putra dan Samsul dengan suara pelan. Belum sempat mereka menjawab, tiba-tiba Haris datang sambil membawa kopi. Cantik si Vira, sepertinya aku suka ke dia, ujar Haris. Haris, hati-hati, kita ini di gunung, bahaya jangan sembarang main disukai, kata Intan. Iya benar, iya kalau itu manusia. Kalau bukan, Putra menambahi dan Samsul mengangguk. Aku tidak peduli itu, yang penting cantik, jawab Haris sambil menyeruput kopinya. Lalu tidak lama Haris meminta izin kepada teman-temannya hendak membuang hajat. Namun cukup lama menunggu dia kembali.
Hingga matahari terbenam pun Haris tidak kunjung kembali. Dan anehnya, Vira dan Pak Adi pun juga tidak kembali lagi ke warung tersebut. Sontak membuat semua temannya panik, dan Intan berinisiatif mencarinya. Karena memang penerangan yang kurang, membuat mereka memutuskan untuk turun melaporkannya ke base camp. Jadi, begitu ceritanya Pak. Intan, Samsul, Putra, dan Bima menjelaskan kepada tim SAR tentang kronologi kejadian sebelum hilangnya Haris. Doakan saja biar Haris cepat ketemu ya, kata salah satu tim SAR. Lama masa pencarian hingga memakan waktu 4 hari. Akhirnya Haris ditemukan dalam keadaan lemas di dekat sungai. Langsung saja semua tim SAR mengevakuasi Haris dan memberikannya pertolongan pertama. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah keadaan tubuh Haris berangsur membaik, Haris menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga dan sebagian tim SAR yang menolongnya. Jadi, saya ditinggal Pak, kata Haris. Lalu salah satu tim SAR bertanya, ditinggal bagaimana Mas? Pokoknya pada waktu itu saya sedang izin mau buang hajat setelah merapikan tenda. Lah, pas saya kembali, teman-teman saya sudah tidak ada, jelas Haris. Mendengar penjelasan Haris, sontak semua mata yang ada di sana langsung tertuju kepada Intan, Samsul, Putra, dan Bima. Mereka berempat menunduk. Namun Intan memberanikan diri menjawab, "Kami sudah lama menunggu Pak. Karena takut terjadi apa-apa sama Haris, kita memutuskan turun untuk melaporkan ke base camp." "Benar begitu Riz?" tanya salah satu tim SAR kepada Haris. "Tidak Pak, saya membuang hajat hanya sebentar, tidak sampai 5 menit, jawab Haris. Setelah mendengar jawaban Haris, salah satu tim SAR menoleh ke arah Intan. "Lalu, bagaimana dengan cerita yang kemarin diceritakan kalian itu?" tanya tim SAR ke Intan, Samsul, Putra, dan Bima. "Cerita apa Pak?" tanya Haris yang tiba-tiba nyeletuk. "Jadi, begini." Tim SAR pun menceritakan panjang lebar kronologi hilangnya Haris di Gunung Arjuno sesuai dengan penjelasan yang dikatakan Intan, Samsul, Bima, dan Putra. Di tengah-tengah penjelasan, tiba-tiba Haris memotong omongan bapak tim SAR tersebut. "Lah, kapan saya kencing di pohon besar?" kata Haris dengan nada tinggi meskipun kondisi badannya masih lemas. Lalu Haris melanjutkan omongannya. "Semua yang dikatakan mereka itu salah," tegas Haris. "Ini semua karangan Intan Pak. Dialah yang telah berzina selama berada di atas. Dia berzina dengan Samsul dan Putra," lanjut Haris. Akhirnya Haris menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Menurut tuturan Haris, tidak ada yang namanya Pak Adi ataupun si Vira. Begitu juga dengan 3 preman selama di pos 3. Itu semua tidak ada. Intanlah dalang dari semua ini. Intan melakukan itu karena takut dia yang nantinya akan menjadi tumbal untuk diserahkan ke penunggu di sini. Dan Intan juga takut perzinahan yang dia lakukan dengan Putra bakal ketahuan oleh Samsul. Karena pada saat malam hari itu, pukul 2 dini hari, tiba-tiba saya terbangun. Karena hasrat ingin membuang hajat, akhirnya saya melangkah keluar melewati Samsul dan Intan. Namun, saya kaget karena Intan tidak ada di tenda waktu itu. "Lah, Intan kemana ya?" kata saya dalam hati. "Oh, mungkin dia buang air kecil," pikir saya. Tanpa berpikir yang aneh-aneh lagi, akhirnya saya keluar lalu menuju ke semak-semak. Selesai buang air kecil, saya mencoba menikmati udara tengah malam di sana. Saya berjalan-jalan di sekitar sana. Tidak ada suasana horor, malah saya bisa merasakan sejuknya udara di sana. Saya terus menyusuri semak-semak
Dengan mata yang terus menyoroti pohon-pohon besar di sana, tiba-tiba saya kaget karena melihat sesuatu berwarna putih bergelantungan di atas pohon. Karena penasaran, saya berniat mendekatinya. Saya berjalan terus mendekat hingga saya tepat berada di bawah pohon itu. Sosok putih yang bergelantungan tadi hilang. Namun di sana saya melihat Intan dan Putra sedang Waduh, kata saya. Langsung saja saya membalikkan badan. Dengan cepat saya kembali ke tenda. Ternyata Intan mengetahui jika malam itu saya sempat memergoki mereka. Intan menemui saya ketika semua berfotoria di puncak. Dia menegaskan bahwa kejadian yang saya lihat malam itu jangan sampai disebarluaskan. Jelas Haris. Begitu Pak ceritanya, kata Haris lagi. Tim SAR dan orang-orang yang berada di sana hanya menggeleng-gelengkan kepala. Mereka tidak menyangka bahwa Intan melakukan semua itu.